Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Roma pada pelajaran matematika kelas 5 yang pada kali ini kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, masih tetap ya guru matematikanya kelas 5 itu Bu Roma itu Junita Siregar. Masih ingat kan ya, Nak? Oke. Nah, kita sekarang kalau kemarin tentang pecahan, sekarang kita tentang desimal. Desimal ini juga bagian dari pecahan, cuman dia bilangan berkoma. Nah, apa itu desimal? Kita lihat artinya ya, Nak. Bilangan desimal adalah pecahan. Nah, kan kalau Ibu bilang kan tetap pecahan. Pecahan yang berpenyebut kelipatan 10. Kelipatan 10 yaitu 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. 10.000, 100.000. Nah, kita tinggal lihat aja, Nak, nolnya ada berapa. Kalau 10 nolnya ada 1, 100 nolnya ada 2, 1000 nolnya ada 3 dan seterusnya. Oke, itulah bilangan desimal atau kita sebut juga sering bilangan berkoma, ada tanda komanya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kalau dia 1/10 diubah ke desimal, dia jadi 0,1. Nah, karena dia per 10, jadi harus ada 1 di belakang koma. Ini namanya di belakang koma. Nah, ini 1, pembilangnya pindahkan di belakang koma jadi 1. Oke, next, contoh berikutnya. 4/100 diubah ke desimal jadi 0,04. Nah, ini pembilangnya pindahkan ke sini, ke belakang koma, 4. Bu, kenapa nggak 0,4? Karena 0 di sini penyebutnya itu kelipatan 100. Kelipatan 10 tadi nolnya ada 2. Jadi di belakang sini juga harus ada 2. Tapi Bu pembilangnya 4. Nah, pembilangnya cuma 4, satu angka di sini 1, depannya ditambah. Oke, Nak, ditambah 1 supaya dia 2. 1, 2. Karena di sini nolnya 2. Jadi di belakang komanya harus 2. Next, kita lihat 12/1000. Nah, ini nolnya ada 3. Berarti di belakang koma juga harus ada 3. Sementara pembilangnya 2, tambahkanlah 1 lagi nolnya di depan. Jadi 0,012. Nggak boleh sebutnya 0,012 ya, Kak. 0,012. Next, contoh berikutnya 7/10.000. Nah, ini ada 4 angka nolnya di penyebutnya. Karena 10.000 diubah ke desimal, maka harus 4 juga di belakang koma. 0007. Oke, 0,0007. Ya, mudah ya, Nak ya. Karena ada 4 nolnya, maka di belakang koma juga harus ada 4 angkanya. Oke. Next. Nah, nilai tempat. Kita belajar lagi kayak kelas 1, kelas 2. Nilai tempat pada bilangan desimal. Nah, ini dia. Lihat. Ini 1, 2, 3. Ini berarti 123. Berarti ini 1 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Nah, kalau di belakang koma, yang 4 dia berarti per 10. Yang 5 per 100. Karena ada 2 di belakang koma. Kalau 6 per 1000. Karena sudah 3 di belakang koma. Kalau nanti ada 7 di sini, per 10.000. Oke, Nak, bisa ya? Berarti ini per 10, per 100, dan per 1000. Next. Nah, kalau dia penjumlahannya, lihat. Ratusan dijumlahkan atau dikurangkan dengan ratusan. Jadi harus sejajar ya, Nak. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, per seribuan dengan per seribuan, dan seterusnya. Oke, jadi harus lurus dianya. Kita pakai susun ke bawah nanti. Oke, kita lihat contohnya. Penjumlahan dulu ya, Nak. Contoh penjumlahan. Nih soalnya 4,4 tambah 5,1. Mudah kayak penjumlahan waktu kelas 1, kelas 2. Nah, buat susun ke bawah seperti ini. 4,4 ditambah 5,1 jadi 9,5. Ingat, kalau menjumlahkan dimulai dari sebelah kanan. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 5, 9. Jadi 9,5. Oke, next. Contoh berikutnya. Nah, ini kalau sudah 3, lihat. 18,4 ditambah 5,07
ditambah 6,8. Nah, kita lihat ya nak susunannya. Nah, seperti ini. Komanya ini harus sejajar. Kalian susunnya harus sejajar. Ini kan puluhan. Cuman dia sendiri yang puluhan, angka 1. Maka dia di sini sendiri. Nah, ini satuan. Satuan, satuan, satuan sejajar. Komanya sejajar. Persepuluhannya juga sejajar. Setelah itu per seratusannya juga sejajar. Nah, hanya aja 7. Kalau penjumlahan nggak perlu lagi ditambah di sini. Sebenarnya bisa ditambah 0, ini juga bisa ditambah 0, tapi nggak ada gunanya karena penjumlahan. Oke, kita tambahkan 7, turun aja karena nggak ada kawannya. 4 ditambah 8, 12. 2 disimpan 1. 1 tambah 8, 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20. 0, 2 naik ke sini, 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 30,27. Oke, itu penjumlahan ya mak, masih mudah. Oke, kita lanjut pengurangan. Nah, kalian harus ingat, udah berkali-kali Bu bilang, kalau sudah lihat tanda kurang, kalian sudah tulis kurang, jadi berarti harus kalian kurangkan nak. Jangan kalian tulis kurang tapi hasilnya kalian tambahkan. Itu kalian selalu. Kemarin pecahan udah berapa kali Bu ingatkan, tapi tetap seperti itu. Ya usah senyum-senyum, pasti dilakukan kan. Oke, kita lihat contoh pengurangan nomor 3. Kita lanjut. 47,8 dikurang, nih tanda kurang, 26,3. Susun ke bawah. 8 kurang 3, 5. 7 dikurang 6, 1. 4 dikurang 2, 2. Jawabannya 21,5. Nah, contoh selanjutnya tetap ya nak, lihat. Ini komanya sejajar, persepuluhannya sejajar, satuannya sejajar, puluhannya juga sejajar. Next. Nah, ini ada dia persepuluhan, yang ini per seratusan. Sejajarkan aja komanya nak, lihat. Nah, 15 per 30. Bu, kok muncul ada tanda angka 0 di sini? Iya, karena untuk menyamakan. Kalau dia pengurangan nak, dia kan harus ada sejajar dengan ini per seratusannya. 15,3. Nah, ini bisa kita tambah 0. 0 tuh boleh ditambah seterusnya sampai panjang-panjang boleh, asal ada kawannya di bawah karena dia mau dikurangkan. Tapi kalau penjumlahan tidak perlu. Ingat ya, kalau pengurangan boleh ditambahkan 0 di sebelah kanannya. Kalau penjumlahan tidak perlu. Oke nak? Lihat. Kita ubah jadi 15,30 dikurang 8,24. 0 kurang 4 tidak bisa. Kita pinjam ke sebelah. Jadi ini 10. 10 kurang 4, 6. Ini karena sudah dipinjam jadi tinggal 2. 2 dikurang 2, 0. Oke, komanya turunkan sejajar. 5 dikurang 8 tidak bisa. Kita pinjam. 15 dikurang 8, 7. Jadi jawabannya 7,06. Oke, bisa ya nak? Ingat, kalau sudah meminjam diingat harus dikembalikan atau harus dikurangkan. Berapa yang kalian pinjam itu kembalikan. Dan meminjam tidak boleh langsung 2, harus 1. Oke, ya, itu dia contohnya, bisa kalian ulang-ulang. Nah, untuk melatih kalian, ibu buat latihan. Nih, hanya 4 soal, kerjakan di buku tulis. 2 penjumlahan, 2 pengurangan. Oke, ingat, jangan lupa tanda komanya disejajarkan, persepuluhannya sejajarkan. Sejajarkanlah sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing ya nak. Satuan dengan satuan, ini sejajar. Nah, ini puluhan, gak ada kawannya berarti dia paling depan. Ini satuan, sejajar sama 5 sama 1. Oke, jangan lupa komanya sejajar. Jadi semua nilai tempatnya harus sejajar. Nah, selesaikan di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Kemudian sertakan cara penyelesaiannya kayak tadi ibu, susun ke bawah. Oke, bisa ya nak? Nanti setelah kalian kerjakan di buku tulis, foto dan kirim ke WA ibu. Oke, terima kasih. Sampai sini pelajaran kita kali ini. Tetap belajar selalu, semangat dan sehat-sehat di rumah ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.